Rahayu, Rahayu, Rahayu Sabu Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kebetulan saya hari ini ada di tempatnya rumah keluarga saya, Pak Slamet. Pulang dari saya memberikan pengetahuan, pembelajaran tentang ilmu budaya, agama, inklusivitas budaya, agama, dan korupsi. Saya terima kasih sebelumnya kepada Universitas Airlangga, Mas Taufik, Pak Dr. Taufik, Fakultas Hukum, serta terima kasih kepada Pak Dekan Fakultas Hukum, terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Airlangga yang telah mempercayakan saya untuk memberikan pengetahuan pandangan budaya, sudut pandang budaya, agama dalam inklusivitas tentang korupsi. Namun berbeda dengan apa yang ingin saya sampaikan, tapi sebenarnya masih ada kehubungannya. Hari ini kita akan bahas aksara yo, yang berarti aksara Jawa itu adalah yakin samubarang tumindake Gusti. Yakin bahwa semua sesuatu itu terjadi karena kodrat dan ketetapan Allah Gusti kang akarya jagat. Nah, peristiwa yang tadi yang saya temui di Universitas Airlangga, ada hampir sekitar 20 berapa provinsi yang memberikan wakilnya kuliah di Universitas Airlangga atas perintah dari Pak Nadiem Makarim dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang mengajarkan sekolah secara bersama-sama antar provinsi di UNER. Ada banyak pertanyaan tentang kenapa tindak perilaku kriminal itu muncul terjadi. Apakah karena dia merasa sudah punya akal budi daya? Jadi akhirnya banyak pertanyaan, apakah budaya itu adalah dari produk hari demi hari oleh manusia sendiri, kok malah korupsi menjadi perilaku atau seperti semacam kebiasaan. Sebenarnya mengenalkan budaya itu adalah mengenal tentang bo, do, dan yo. Jadi budaya itu ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini adalah yo yakino sama barang tumindake Gusti, do tumatining dat tanpa kang winangan badan kita, bo berarti selaras. Jadi kita bahayuning berarti selaras dengan yakin akan kodrat dan ketetapan Tuhan ilahi Gusti kang akarya jagat yang bakal menyuruh dumatining datan pokang winangenan adalah badan kita yang ikhlas menerima perintah Gusti karena kita selaras dengan apa yang menjadi perintah Allah Gusti kang akarya jagat. Jadi budaya itu sendiri tidak akan pernah melahirkan korupsi jika dia sudah kenal dengan Gusti yang ada di dalam diri kita dan ada yang Sang Pencipta itu sendiri. Kalau sudah mengenali Gusti yang ada di dalam diri kita sendiri, maka perilaku tindak kriminal apalagi korupsi, merugikan uang negara, merugikan uang kantor, merugikan uang bakulan, dagangan, merugikan uang perusahaan, kok kayaknya itu tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, yang terjadi adalah ketika kita kalah hati kita oleh akal pikiran kita. Ketika hati kita yang namanya tempatnya Gusti kang akarya jagat, Allah yang ada di dalam diri kita ditinggalkan, maka akal pikiran kita mampu menguasai dan kita terkuasai oleh akal-akalan itu sendiri sehingga banyak orang mengakal-akali, menandatangani yang seharusnya 2.000 menjadi 20 juta. Nah, inilah prinsip bahwa yakin osamu barang tumindake Gusti, bahwa kita harus yakin bahwa keyakinan kita hanya pengharapan kepada Gusti kang akarya jagat. Yang dicari semestinya
agama semua mengajarkan hal yang sama. Agama di dalam pandangan mulai dari Buddha, Hindu, Nasrani, Islam, Konghucu, kepercayaan, kapitayan, kejawen dan semuanya mengajarkan kepada budi pakarti, mengajarkan kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang manembah marang hononing urip. Jadi manah itu adalah manembah madep mantep kepada nur gaib condro warsitan yoyo karena hono urip di dalam kesucian. Maka pemirsa Cahaya Batin, tidak semua semestinya orang kadang-kadang mencari dasar pengetahuan secara buku, pengetahuan secara kitab. Apalagi ada orang berbicara, yen aku wis mari nyopet, yen aku wis mari korupsi, sing penting aku sembahyang. Kayak repot. Yen aku wis mari nyolong, ngerampok, begal, nyolong sapi, nyolong dandang, nyolong kulkas, sing penting aku ibadah. Nah, ini pertanyaan tadi yang waktu di Universitas Airlangga pernyataan itu muncul. Yang penting kita setelah melakukan tindakan itu kan kita sembahyang, kita menyembah. Ya bagaimana kita melihat kebaikan di dalam praktek hidup, mengenal filsafat hidup, mengenal keilahian, ketika kita masih merasa bahwa alam kesalahan itu bisa ditebus dengan ibadah kita yang rasa-rasanya bukan ibadahnya yang mensucikan. Harusnya budi pakarti akhlak itu sendiri yang tidak mengarahkan kita untuk mencuri, merampok, begal, dan korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya bukan dari sifat dan kodrat yang dinyatakan dalam ajaran oleh Gusti lewat agama, Gusti lewat budaya, Gusti lewat aturan ketetapan, tapi kalahnya hati, tempatnya Allah yang telah dimanipulasi oleh akal pikiran kita. Jangan menyalahkan setan dulu, jangan menyalahkan jin dulu atau menyalahkan iblis. Bisa-bisa tanpa campur tangan iblis, setan, jin, gundurwo, buto ijo, demit dan namanya. Tapi sebenarnya akal kita yang mengalahkan semua makhluk itu sendiri, karena kita butuh kepuasan atas nama dasar nafsu binas. Nafsu karena manusia itu sendiri yang kadangkala tidak mengerti tentang ketetapan Allah, tidak pernah Gusti Kang Akarya Jagat yang ngajarkan laku budi pekerti, memperhatikan alam semesta, memujikan alam semesta, tapi kita melakukan manipulasi atas kodrat dan ketetapan akal pikiran kita sendiri. Yen wis kaken ngakal-ngakali malah ati manah ikulah sing bakalan diguwak. Yen iku nguwati tentang pikiranmu dhewe, pikir-pikiran dhek. Sadurunge kon mikir, hati-hati olah lakumu. Hati-hati, bukan akal-akalan. Maka pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, semenjak kita mengenal jati diri kita, semenjak kita mengenal hati nurani kita, semenjak kita mengenal lagi yang rasa kita, maka yang paling penting adalah mengajarkan budi pakarti, akhlak, kebaikan, tingkah laku, kodrat dan ketetapan untuk menjadi orang baik, bukan karena membaca buku, tapi membaca hati kita untuk mengalahkan akal pikiran, di mana itulah sumbernya hawa nafsu yang tidak bisa lagi terbendung. Semoga ini bisa memberikan manfaat di dalam aksara Jawa yo yakino samu barang tumindak Gusti, maka kita akan mengenal budaya itu sendiri. Terima kasih. Rahayu rahayu sakum tumati. Om Santi 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 Om Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.